Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Maidatul Farhi. Nah, kali ini gue mau bahas mengenai buku Big Books Matematika yang cukup banyak babnya, tapi gue akan banyak bikin video tentang materi dari buku ini. Jadi, let's go. Oke, yang pertama ini bab 1 mengenai eksponen. Nah, kalau misalkan kita lihat dari buku ini, oke. Nah, pengertian dan sifat eksponen. Di sini bentuk A pangkat N adalah bilangan pangkat eksponen dengan N, di mana anggotanya adalah bilangan real. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, itu akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A, dan seterusnya sampai N faktor itu. A ini disebut bilangan pokok, dan N disebut bilangan pangkat. Nah, sifat umum dari eksponen itu sendiri, kalau misalkan A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, itu akan sama dengan, nah karena basisnya itu adalah sama-sama A, maka pangkatnya boleh kita jumlahin. Jadi kalau misalkan perkalian, itu boleh kita jumlahin dengan syarat A itu harus sama. Jadi basisnya harus sama. Nah, kemudian kalau misalkan A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, itu akan sama dengan A pangkat P min Q. Jadi, kalau misalkan pembagian itu berubah menjadi pengurangan. Ini di sifat umum eksponennya. Nah, terus A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan A-nya 0, ya sama-sama aja kalau dia itu nggak punya bilangan 0. Nah, kemudian 1 per A pangkat P ini boleh kita tulis sebagai A pangkat min P. Jadi sama aja, kalau misalkan ada A pangkat min P, itu akan sama dengan 1 per A pangkat P. Kayak gitu. Dan syaratnya adalah A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian ada A pangkat P, kemudian dipangkatin lagi Q. Nah, ini kan kasusnya jadinya sama aja perkalian. Ya udah, kalau misalkan pangkat dipangkatin lagi itu dikali. Kemudian A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, di sini basisnya beda tapi pangkatnya sama. Nah, kalau misalkan pangkatnya sama, kita boleh kalikan si basisnya, kemudian pangkatnya boleh kita satuin di luar tanda kurung, seperti itu. Nah, sama juga kasusnya kalau misalkan dia pembagian. Kalau dia pembagian, basisnya boleh kita bagi, kemudian kita pangkatnya dikeluarin, seperti ini. Nah, terus kalau misalkan si pangkatnya itu adalah bilangan pecahan, itu otomatis dia akan membentuk dalam akar. Jadi, A pangkat 1P itu akan sama dengan akar A P. Akar P dari A. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan A pangkat P per Q itu akan sama dengan akar dari Q A pangkat P. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ada akar, terus diakarin lagi, ya kan? Nah, yang di luar akar ini boleh kita kalikan. Jadi, P dikali Q. Jadi, akar A dari akar PQ dari A. Kayak gini. Nah, itu sifat umum yang harus kita hafalin. Contoh soal dan pembahasannya. Oke, di sini ada soal yang pertama. Diketahui A sama dengan 1 per 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C min 1. Oke, nah kalau misalkan soalnya bentukannya kayak gini, kalian tinggal masukin nilai-nilai dari variabel-variabelnya. Jadi A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, sebelum itu kita harus menyelesaikan dulu
si bagian-bagian ini. Kenapa? Karena biar lebih simple. Kayak misalkan sifat umum tadi kita terapin ke soalnya dulu. Jadi kalau misalkan ada A nih, coba lihat A-nya. Oh, ternyata A-nya A pangkat min 2 per A. Nah, kalau misalkan dia pembagian, otomatis dia akan jadi pengurangan. Iya kan? Makanya di sini min 2 dikurang min 1. Berarti A pangkat min 2 dikurang min 1. Dikurang 1, sorry. A pangkat min 2 dikurang 1. Nah, kemudian B-nya di sini B pangkat 1 dikurang 2. Ya kan? Nah, kemudian si C ini kan 3 dikurang min 1. Nah, terus kalian selesaiin yang ini, makanya muncul A pangkat min 3, terus B pangkat min 1, kemudian C pangkat 4. Nah, setelah itu baru kalian masukkan nilai-nilai dari si variabel-variabelnya. Nah, makanya di sini muncul 1/2 diganti menjadi 2 pangkat min 1. Itu sama aja. Terus B-nya 2 dan C-nya 1. Di sini karena dia pangkat yang dipangkatin lagi, makanya boleh kita kalikan. Min 1 dikali min 3 itu hasilnya 3. Terus ini masih tetap, ini masih tetap. Nah, kemudian karena ini itu basisnya. Nah, karena ini basisnya berbeda, makanya dia boleh kita langsung kasih nilai 1. Dipangkatin berapapun dia pasti 1. Jadi anggap dia hilang di sini 1. Nah, tinggal yang ini. Nah, kalau misalkan dia perkalian, ini kan sebenarnya kalau misalkan itu kita tinggal jumlahin aja. Jadi 2 pangkat 3, karena dia perkalian boleh kita jumlahin. Jadi 2 pangkat 3 ditambah min 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Karena 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi hasilnya sama dengan 4. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi kita selesaikan dulu masing-masing dari variabel-variabelnya. Oke. Jadi di sini ada angka nih. Kalau misalkan angka kita kelompokin jadi angka. Jadi 7 sama 8, 4. Kemudian X pangkat 3 sama X pangkat min 7. Y pangkat min 4 sama Y pangkat min 1. Z pangkat min 6 sama Z pangkat min 4. Nah, masukin tuh sifat umum-umum yang udah kita ketahuin. Nah, kalau misalkan dia bentuk angka seperti ini, kita kerjain seperti biasa. Jadi kalau misalkan di sini 7, terus di sini 8, 4. Oke, karena mereka sama-sama bisa dibagi 7, makanya kita bagi 7 semua. Ini bagi 7, ini bagi 7. 7 dibagi 7, 1. 8, 4 dibagi 7, 12. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan, ingat lagi kalau misalkan pembagian, dia jadi pengurangan. Jadi, X pangkat 3 itu akan dikurang dengan X pangkat min 7. Yang ini pun sama. Nah, tapi karena sebenarnya ini boleh kita simpelkan jadi Y pangkat min 4 dikurang dengan Y pangkat min 1. Sebenarnya boleh aja seperti ini. Dia kan nanti hasilnya sama aja Y pangkat min 3. Nah, kemudian si Z ini Z pangkat min 6 dikurang min 4. Makanya Z-nya adalah Z pangkat min 2. Oke. Nah, karena di sini X-nya itu
dia jadi X pangkat 3 ditambah 7 jadi X pangkat 10. Berarti X pangkat 10, terus per, karena di sini dia adalah Y-nya adalah pangkat min, Z-nya pangkat min, berarti letaknya ada di bawah per. Makanya di sini X pangkat 10 per 12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Seperti itu. Nah, yang ini pun sama. Kita harus kelompokkan per variabel. Kelompokkan per variabel. Jadi, mau letaknya dia di depan, di belakang, yang penting variabelnya yang kita samakan. Nah, di sini kan dia menyerong nih. Ini ketemu sama ini, Y-nya ketemu sama ini. Nah, tetap aja kita kerjainnya sesuai variabelnya. Kalau misalkan dia pembagian, otomatis dia harus dikurang. Jadi sebenarnya di sini tulisannya harusnya X min 1 per 2 dikurang min 3 per 2. Seperti itu. Makanya di sini karena dia min ketemu min, makanya di sini jadi plus di sininya. Nah, kemudian si Y juga sama nih. Karena Y pangkat 1 dikurang min 1 per 2, makanya di sininya tulisnya Y pangkat 1 plus 1 per 2. Nih. Oh, udah deh, tinggal dikerjain dan hasilnya ini. Kemudian si X sama Y-nya kita masukin nilainya. Ketemu deh. Selanjutnya. Nah, ini adalah nilai fungsi. Sebenarnya sama aja, karena nilai fungsi ini kan misal fungsi n ini akan sama dengan 2 pangkat n plus 2 dikali 6 pangkat n min 4. Dan Gn ini sama dengan 12 pangkat n min 1. N merupakan bilangan asli, maka Fn dibagi sama Gn itu berapa? Nah, kalian nggak usah pusing dulu, kalian harus tulis aja dulu sesuai bentuk umumnya. Jadi kita masukin nih, Fn itu adalah ini, Gn-nya adalah ini. Nah, si 2 sama 6 ini adalah variabel. 2 sama 6 ini adalah basis. Jadi kita seusahakan mungkin si 12 ini kita jadikan basis juga. Nah, kebetulan si 12 ini adalah 2 dikali 6. Ya kan? Dan sifat dari sifat umum komponennya itu, kalau misalkan di sini ada A, B pangkat P, itu boleh A pangkat P dikali B pangkat P. Seperti ini. Itu harus tanda kurung ya. Gini, berarti A pangkat P, B pangkat P. Makanya dia berubah jadi seperti ini. Jadi 12 pangkat n min 1. Nah, karena si 12-nya itu adalah 2 dikali 6, terus di sini n min 1, kita boleh tulis dia jadi 2 pangkat n min 1 dikali 6 pangkat n min 1. Seperti itu. Nah, ini itu adalah ini. Nah, kemudian kalian selesaikan sesuai dengan basisnya. Jadi 2 sama 2, 6 sama 6. 2 pangkat n plus 2 dikurang. Nah, karena dia pembagian kan, jadi dikurang, jangan lupa di tanda kurung. Jadi n-nya itu ditanda kurungin. N min 1-nya kita tanda kurungin. Kenapa? Karena dia itu nanti kita kurangkan dengan si pembilangnya. Terus 6 pangkat n min 4 ini kita kurangkan dengan n min 1. N min 1-nya kita kurungin. Nah, di sini n ketemu sama min n itu habis. Terus di sini tinggal 2 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 2 ditambah 1. 2 ditambah 1
3. Kemudian yang ini juga N dikurang N, habis. Kemudian min 4 dikurang min 1. Min ketemu min jadi plus 1. Jadi min 4 ditambah 1. Jadi hasilnya min 3. Makanya di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 dikali 3 pangkat 3. Kenapa dia 2? Kenapa dia diubah lagi? Karena dia mau memecah ini jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Yang otomatis di atasnya kan ada 2 pangkat 3 tuh. Ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Ini boleh kita coret sehingga di sini hasilnya jadi 1/3 pangkat 3. Dimana hasilnya adalah 1/27. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, oke, ini agak ribet ya sebenarnya. Di sini 3x pangkat min 1 dikurang y pangkat min 2 dibagi x pangkat min 2 ditambah 2y pangkat min 1. Ini dapat ditulis tanpa eksponen negatif menjadi y. Oke, nah kalau misalkan kita jabarin nih, berarti kan yang ini itu adalah 3 dikali x pangkat min 1 itu adalah 1/x. Jadi 3 dikali 1/x adalah 3/x. Kemudian yang ini itu kan berarti y pangkat min 2 itu akan sama dengan 1/y pangkat 2. Makanya dia berubah jadi seperti ini. Kemudian x pangkat min 2 itu sama dengan 1/x pangkat 2. Makanya berubah seperti ini. Dan 2 dikali y pangkat min 1 itu akan sama dengan 2 dikali 1/y. Makanya hasilnya 2/y. Ini dia, 2/y. Oke, lanjut. Di sini kita harus menyamakan bentukan ini dengan ini. Kira-kira gimana? Ya, betul sekali. Kita harus mencari x, y, terus kita pangkatin 2. Jadi ini nanti di sini bisa x kuadrat, y kuadrat. Ini juga bisa nih. Ini bisa x kuadrat, y kuadrat. Ini juga bisa x kuadrat, y kuadrat. Oke, setelah ketemu itu baru kita bagi. Jadi x, y pangkat 2, x, y dalam kurung pangkat 2 ini kita bagi sama penyebut masing-masing dari semua komponen di sini. Jadi ini kita bagi x, itu hasilnya adalah x, y kuadrat. Makanya di sini muncul 3 dikali x, y kuadrat. Oke, ini 3 dikali x, y kuadrat dikurang. Nah, karena di si x, y dalam kurung 2 ini dibagi sama y kuadrat, makanya hasilnya tinggal x kuadrat. Berarti di sini tinggal x kuadrat. Nah, jangan lupa ini masih dibagi ya. Ini masih dibagi lagi dengan x, y kuadrat. Seperti ini. Nah, ini juga sama nih yang bagian bawahnya. Yang ini kita bagikan dengan penyebut yang pecahannya. Jadi x, y dalam kurung 2, pangkat 2, ini kita bagi dengan x kuadrat. Jadi sisanya masih ada y kuadrat dikali 1. Kemudian si x, y pangkat 2 ini kita bagi dengan y, hasilnya masih ada x dikali y, x kuadrat dikali y. Jangan lupa masih dikali 2, x kuadrat kali y. Makanya muncul di sini seperti ini. Nih, sama persis.
Makanya di sini kita boleh tulis Y kuadrat ditambah 2X kuadrat dikali Y. Oke, poin penting dari sini adalah kita harus menentukan si penyebutnya. Jadi penyebut ini sama ini kita samain. Nah, kalau misalkan kita samain dia jadi XY kuadrat ini disamain sama X kuadrat Y, ya otomatis si pangkat ini jadi patokannya. Kita keluarin aja dia jadi di luar seperti ini. Udah deh, tinggal dikerjain sesuai. Nah, karena kalau misalkan kita kaliin ini kali ini, ini kali ini, kita juga boleh melakukan pembagian yang simple. Jadi penyebut akan kita bagi dengan penyebut, ini akan dibagi sama ini, jadi mereka habis, makanya tinggal ini akan dibagi dengan ini dibagi sama ini. Itu sama aja seperti ini sebenarnya, cuma dia udah dikeluarin si XY nya. Oke, terakhir ini jika 8 pangkat M itu sama dengan 27, maka 2 pangkat M ditambah 2 ditambah 4 pangkat M adalah, oke, simpelnya adalah kita harus cari tahu dulu nih dari sini. 8 pangkat M ini sama dengan 27. Oke. Kalau misalkan ini kita harus cari tahu dulu nih basis-basisnya. Jadi si 8 ini boleh kita ubah dia jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 masih dipangkatin M. Kemudian 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Oke. Di sini berarti 2 pangkat 3M akan sama dengan 3 pangkat 3. Nah, berhubung si pangkatnya ini sama, jadi boleh kita coret sehingga menghasilkan 2 pangkat M itu akan sama dengan 3. Nah, baru masuk ke soalnya. Soalnya adalah 2 pangkat M ditambah 2. Nah, karena dia ini penjumlahan, boleh kita pisah-pisah. Jadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2. Makanya muncul seperti ini. Kemudian si 4 pangkat M ini boleh kita ubah dia jadi 2 pangkat 2 dikali M. Nah, tapi kita ubah posisinya 2 pangkat M-nya yang di dalam, 2 pangkat M, terus pangkat 2-nya kita taruh di luar. Makanya di sini muncullah ada nilai 2 pangkat M, 2 pangkat M. Nah, seperti yang kita udah cari, 2 pangkat M itu nilainya 3. Jadi kalian tinggal masukin aja 2 pangkat M-nya 3, ini juga 3. Makanya muncul 4 dikali 3, 3 pangkat 2. Ketemu deh hasilnya. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang pengen kalian tanyain, boleh ke Instagram aku atau tulis di kolom komentar. See you!